Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya Pendeta Andre Saleh menjumpai saudara-saudara orang Kristen, orang percaya dimanapun Anda berada saat ini. Kemarin saya mengupload satu video di mana di dalam video itu berisikan tentang 10 negara yang hari-hari ini kekristenan itu bertumbuh dengan luar biasa. Dan Indonesia masuk di dalam daftar 10 negara tersebut yang angka kekristenan itu bertumbuh, saudara-saudara. Dari data sebelumnya, kekristenan ada di Indonesia itu adalah 29,2 juta jiwa. Tetapi tahun 2024 sampai awal 2025 bertumbuh menjadi 29,4 juta jiwa. Berarti kurang lebih, saudara-saudara, kekristenan di Indonesia bertumbuh 1 tahun itu jumlahnya adalah ada 200.000 orang yang berpindah dari agama mereka sebelumnya dan memeluk agama Kristen. Nah, waktu saudara mendengarkan video yang saya upload kemarin, maka saudara akan mendapatkan rata-rata orang-orang berpindah dari agama mereka sebelumnya dan menjadi orang Kristen itu karena 2 faktor. Faktor yang pertama adalah mereka menemukan kedamaian yang sejati di dalam Kristen, dan juga mereka mendapatkan jaminan kepastian keselamatan pribadi di dalam Kristen. Mengapa demikian? Karena saya akan memberikan sedikit penjelasan kepada saudara-saudara. Di dalam kekristenan, orang-orang merasakan kedamaian karena memang Tuhan dan pendiri dari agama Kristen yakni Yesus Kristus adalah orang yang membawa damai. Bagaimana dia tidak membawa damai? Karena dia pernah mengajarkan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, kalau kita membaca perjalanan daripada Tuhan Yesus ketika dia melayani, maka dia adalah orang yang menghadirkan kedamaian di mana dia berada. Waktu dia berkumpul di tengah-tengah orang yang susah, orang yang lemah, dia membawa satu kedamaian kepada mereka. Waktu dia berkumpul dengan orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dia membawa kedamaian sehingga mereka dipuaskan dengan pengajaran firman-Nya. Bahkan ketika orang-orang ingin sekali membalas kejahatan dengan kejahatan, maka dia mengajarkan bahwa tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan itu dia buktikan ketika dia ditangkap, ketika dia diadili, ketika dia dicambuk, disiksa, bahkan sampai dia naik ke Kalvari, maka saudara-saudara tahu bahwa yang Yesus wariskan adalah teladan kedamaian. Bahkan dia berkata bahwa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan seperti apa lagi yang saudara cari, yang saudara ragukan untuk mengikutinya? Tuhan Yesus Kristus. Karena dia membawa damai. Bahkan ketika dia mau naik ke sorga, dia berkata bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dan apa yang dia berikan itu tidak sama seperti yang dunia itu berikan. Jadi saudara-saudara, inilah menjadi faktor pertama di mana orang-orang itu berpindah dari agama mereka yang sebelumnya menjadi seorang Kristen, termasuk yang ada di Indonesia, karena mereka menemukan kedamaian yang sesungguhnya di dalam Kristen, saudara-saudara. Karena pendiri daripada Kristen yakni Yesus Kristus dan pengikut-pengikutnya disebut sebagai Kristianos, mereka adalah orang-orang yang menghadirkan kedamaian di mana-mana. Saya singgung di video saya beberapa hari yang lalu, bagaimana ada seorang gubernur yang ada di Bitinia, yang ada di provinsi Asia Kecil, namanya adalah Plinius Secundus, atau Plinius yang kedua, atau Plinius yang muda. Saudara tahu dia berkata bahwa dia sudah lelah untuk mau menghabisi orang-orang Kristen, karena dia sudah pakai segala cara membunuh mereka, mengeksekusi mereka, memaksa mereka untuk menyembah dewa-dewa pagan. Tetapi mereka tidak mau melakukannya. Justru ketika mereka dibunuh, mereka disiksa, mereka tidak pernah membalas. Kekristenan adalah agama yang melahirkan kedamaian dan membawa damai. Dan saudara mungkin mendengarkan di media sosial atau membaca di media elektronik bagaimana kekristenan dicoba untuk dihambat di mana-mana. Tetapi orang-orang Kristen tidak pernah membalas. Mereka selalu berdoa
Karena mereka tahu bahwa kehadiran mereka di mana mereka berada, mereka harus membawa damai. Urusan bagaimana Tuhan bekerja satu ketika untuk mereka bisa leluasa beribadah, itu urusannya Tuhan. Tetapi mereka punya tugas adalah membawa damai. Jadi kalau Kristus adalah sang pembawa damai, maka orang-orang Kristen pun juga harus menjadi anak-anaknya yang membawa damai. Kemudian faktor yang kedua adalah orang-orang berpindah dari agama mereka yang sebelumnya dan menjadi Kristen. Mereka yakin dan sungguh-sungguh merasakan bahwa di dalam kekristenan itu ada jaminan keselamatan secara pribadi yang pasti. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan orang-orang Yahudi, di mana mereka menganggap bahwa mereka ini adalah keturunan dari Abraham. Sehingga keselamatan menurut mereka adalah satu warisan. Mereka bangga karena bapak atau nenek moyang mereka, patriark mereka, pendiri dari agama Yahudi, yakni Abraham, adalah orang yang diselamatkan oleh Allah. Sehingga mereka pun juga percaya diri bahwa dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka mereka itu memperoleh keselamatan. Tetapi sesungguhnya Yesus hadir, saudara-saudara, dan mengajarkan bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia, maka dia akan selama-lamanya dijaga oleh Allah dan keselamatannya itu tidak akan hilang. Yohanes 10 ayat 28 berkata bahwa di dalam Kristus, di dalam Tuhan, mereka tidak akan binasa selama-lamanya. Jadi bobot dari Injil, saudara, ya, pokok inti substansi dari Injil adalah Yesus itu adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat. Jadi ketika seseorang memeluk agama Kristen, maka keselamatan yang dia miliki itu pasti, saudara. Tidak ada yang namanya mudah-mudahan atau mungkin nanti atau apapun juga. Tidak ada. Di dalam kekristenan, keselamatan itu pasti ketika seseorang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Nah, kalau saya dan saudara mendengarkan video yang saya upload itu, maka ini merupakan peran yang luar biasa daripada hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, ya, guru-guru yang ada di sekolah-sekolah teologi, sekolah Alkitab, bahkan juga jemaat-jemaat Kristen awam, saudara, yang mereka dengan gencar memberitakan Injil. Jadi kalau saudara lihat di televisi, di YouTube, ya, ada orang-orang Kristen yang berpindah memeluk agama yang lain, sebenarnya itu tidak lebih banyak daripada orang-orang yang ada di agama mereka sebelumnya berpindah menjadi seorang Kristen. Data, fakta membuktikan bahwa sekarang kekristenan sedang bertumbuh luar biasa, hampir ada di seluruh dunia, bahkan salah satunya ada di Indonesia. Nah, ini merupakan tugas hamba Tuhan, tugas jemaat Kristen, supaya mari bergandengan tangan bersama-sama untuk memberitakan Injil. Karena Yesus pernah berkata di dalam Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan kepada semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Maksudnya adalah Injil, saudara, akan diberitakan, diperluas, ya, sampai ke seluruh bangsa. Bukan dipaksakan, tapi diperluas pemberitaannya, barulah Tuhan akan datang. Dari sini kita ambil satu kata sederhana bahwa masa anugerah masih Tuhan bukakan kepada seluruh bangsa, supaya seluruh bangsa itu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat, dan mereka memperoleh keselamatan. Jadi, saudara-saudara, mari sebagai orang-orang Kristen, tugas memberitakan Injil bukan hanya tugas gembala, pendeta, majelis, ya, diaken, ataupun juga presbiter-presbiter yang ada di gereja. Tetapi tugas semua murid Kristus. Murid Kristus adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan sudah mengalami Kristus dalam kehidupan mereka. Sehingga amanat agung yang pernah Yesus itu titipkan kepada 12 murid dan orang-orang percaya, itu dilanjutkan oleh saya dan saudara hari-hari ini. Tidak heran Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Apa yang pernah Yesus buat, saya dan saudara akan perbuat lebih luar biasa. Maksudnya adalah Yesus hanya melayani 3 tahun setengah. Dia cuma ada di daerah Israel dan sekitarnya. Tetapi saya dan saudara melanjutkan mandat amanat agung itu
pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Tidak heran, Rasul Paulus pernah berkata dalam Roma pasal 10 ayat 14 dengan ayat 15. Siapakah yang akan diutus? Siapakah yang akan pergi? Siapakah yang akan memberitakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat? Kalau bukan gereja, saudara-saudara. Gereja perlu melakukan pengutusan. Makanya tugas misi, saudara, pelayanan misi hari-hari ini harus gencar dilakukan oleh gereja. Bagaimana memulai misi? Memuridkan jemaat, jiwa-jiwa terlebih dahulu. Ketika mereka kuat di dalam dasar-dasar iman Kristen, bagaimana perilaku kehidupan mereka berubah, maka mereka akan keluar pergi dan memberitakan Injil. Jadi saya dan saudara, hari-hari ini mari sebagai orang Kristen jangan hanya mau selamat sendiri. Rasul Paulus pernah berkata di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-24, jangankan penjara dan sengsara, maut sekalipun Paulus tidak takut. Kenapa? Karena dia berkata bahwa dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun, asal saja dia dapat menyelesaikan tugas pekerjaan, yakni memberitakan Injil kasih karunia. Jadi, mari punya hati saudara untuk jiwa-jiwa. Mari saya dan saudara gencar memberitakan Injil. Saya percaya kekristenan di seluruh dunia akan bertumbuh, bahkan juga saudara-saudara, kekristenan di Indonesia akan bertumbuh dengan pesat dan luar biasa. Karena semakin Kristus, semakin Injil, semakin kekristenan itu dihambat, saudara, dia pasti akan semakin merambat. Jadi, jangan takut untuk memberitakan Injil. Saya percaya mungkin ada orang-orang yang menolak untuk tidak mau percaya. Tetapi ada orang-orang yang diterangi hatinya oleh Roh Kudus, sehingga mereka itu, saudara, percaya dan akhirnya mereka boleh menerima Kristus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat. Buktinya hari ini, kekristenan yang dimulai dari 12 orang, merambat hari ini dan kekristenan jumlahnya 2,34 miliar dari semua atau seluruh populasi penduduk dunia yang ada. Dari sedikit, saudara, menjadi miliaran. Itu sebabnya, mari saya dan saudara menangkan jiwa-jiwa untuk kerajaan sorga. Karena saya percaya, waktu saya dan saudara berjumpa dengan Kristus, ada mahkota, ada upah, ada keselamatan kekal, hidup bersama dengan Kristus yang saya dan saudara akan terima dari Sang Penebus kita, Tuhan Yesus Kristus, dan juga Sang Penyelamat saya dan saudara, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati, mari semangat untuk memberitakan Injil.